Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Ramadan, mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara Batanghari, kelas 1 MPIA 1, ingin menjelaskan makalah saya yang berjudul Diksi. Ketetapan kata atau diksi adalah suatu upaya memilih kata tertentu untuk dimasukkan ke dalam paragraf, kalimat, alinea atau wacana. Pemilihan kata atau diksi ini dapat dilakukan jikalau dalam suatu kata memiliki arti yang sama atau bermiripan. Pemilihan kata bukan hanya sekedar memilih kata yang tepat, melainkan memilih kata yang sesuai dan cocok di mana kata itu berada dan artinya tidak bertentangan dengan masyarakat sekitar. Diksi adalah ketetapan pemilihan kata. Ketetapan pemilihan kata biasanya dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa. Kemampuan penggunaan bahasa itu meliputi mengetahui, memahami, menguasai, dan menjalankan kosakata secara aktif sehingga dapat membentuk gagasan yang tepat dan menciptakan komunikasi yang baik dan benar kepada pendengar ataupun pembaca. Selanjutnya, fungsi-fungsi diksi. Yang pertama, melambangkan gagasan secara verbal. Yang kedua, membentuk gagasan yang tepat dan benar. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kelima, mencegah kesalahpahaman. Yang keenam, pengefektifan target penyelesaian komunikasi. Selanjutnya, perubahan makna. Dalam perubahan makna, yang pertama ada makna denotatif. Makna denotatif adalah makna sesuai dengan alam wajar secara eksekutif. Artinya, makna dalam alam wajar berarti makna sesuai dengan apa yang sebenar-benarnya. Contohnya, gadis dan perawan itu secara adaptasi itu sama, dan perempuan dan gadis secara konseptual sama. Yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang timbul akibat sosial penggunanya, atau juga disebut dengan makna kiasan, yaitu makna yang tidak sesuai dengan arti sebenarnya. Contohnya, Prabowo Hatta dan Jokowi Kala berebut kursi kepresidenan. Artinya, dalam hal ini, Prabowo Hatta dan Jokowi Kala bukan merebut sebuah kursi, melainkan merebut kursi jabatan menjadi seorang presiden dan wakil presiden. Jabatan wakil presiden dan presiden dilambangkan menjadi sebuah kursi, sehingga menjadi kalimat Jokowi Kala dan Prabowo Hatta berebut kursi kepresidenan. Dari pengertian kedua makna di atas dapat disimpulkan, makna konotatif adalah makna yang bersifat pribadi atau khusus, dan makna denotatif adalah makna yang bersifat umum. Contohnya, gadis itu cantik, itu adalah makna denotatif. Gadis itu manis, itu adalah makna konotatif. Maksudnya adalah, gadis cantik itu secara umum kita melambangkan seorang gadis. Sedangkan gadis itu manis melambangkan secara khusus, yang mana sifatnya sesuai dengan memukau perasaan kita. Selanjutnya, umum dan khusus. Semakin luas makna suatu kata, maka sifatnya semakin umum. Dan semakin sempit makna suatu kata, maka sifatnya menjadi khusus. Contohnya, kata umum melihat. Kata khususnya melotot, melirik, memandang, menatap, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kata abstrak dan konkret. Kata abstrak adalah kata yang sulit untuk dicerna oleh panca indera. Contohnya seperti gagasan dan saran. Yang kedua, kata konkret, yaitu kata yang mudah untuk dicerap oleh panca indera. Contohnya seperti mobil, rumah, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sinonim. Sinonim adalah dua kata yang pada asasnya memiliki arti yang sama. Akan tetapi, tulisan, bunyi, itu berbeda, tetapi satu makna. Contohnya, wafat dan meninggal. Itu adalah wafat, sinonimnya meninggal. Agung, sinonimnya besar. Selanjutnya, perubahan kata. Perubahan kata adalah yang bersumber dari luar Indonesia dan dalam Indonesia. Contohnya, dari dalam Indonesia, yaitu tata bahasa, tata budaya, dan daya tahan. Dan dari luar Indonesia, seperti bank dan veneteral, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perubahan makna. Bahasa berkembang sesuai dengan tuntunan pemakainya. Pada diksi terletak pada perubahan kata. Akan tetapi, ini berpengaruh dalam menyusun sebuah kalimat, wacana, ataupun alinea.
faktor-faktor penyebab perubahan makna. Yang pertama itulah perubahan intonasi, yaitu meliputi nada, irama, dan tekanan. Contohnya, pertama, paman saya belum menikah. Yang kedua, paman teman saya belum menikah. Yang ketiga, paman teman saya belum menikah. Yang keempat, paman teman saya belum menikah. Yang kedua adalah perubahan struktur frasa. Contohnya, anak dokter. Itu berarti anak yang memiliki orang tua yang merupakan pekerjaannya adalah dokter. Yang kedua, dokter anak. Ini adalah merupakan sebuah dokter spesialis anak yang menangani tentang penyakit-penyakit anak. Selanjutnya, tentang perubahan struktur kata. Contohnya, tua. Tua itu artinya sudah tidak muda lagi atau sudah berumur. Ditambahi kata penghubung ke menjadi ketua. Menjadi ketua yaitu merubah makna menjadi seorang pemimpin, karena ketua itu adalah seorang pemimpin. Selanjutnya, kesosialan. Permasalahan kesosialan berpengaruh dalam perubahan suatu makna. Contohnya, petani kaya disebut dengan petani berdasi. Selanjutnya, kejiwaan. Kejiwaan muncul akibat dari suatu kesopanan, rasa takut, dan rasa hormat kepada seseorang. Contohnya, pelacur disebut dengan tuna susila. Yang selanjutnya, kehalusan. Bodoh disebut kurang pintar. Selanjutnya, kesopanan. Ke kamar mandi disebut ke belakang. Kata baru. Kreativitas pemakai bahasa berkembang luas sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, jaringan kinerja untuk menggantikan network. Oke, selanjutnya, syarat-syarat diksi. Membedakan antara kata denotasi dan konotasi. Kata denotasi adalah kata yang tidak memiliki makna ganda. Sedangkan kata konotasi merupakan kata yang memiliki bermacam-macam makna. Contohnya, kata denotasi. Bunga eldewiss adalah bunga yang tumbuh di dataran tinggi. Dan contoh konotasi, Sinta adalah seorang bunga kembang di desanya.